apa yang dikatakan oleh Mbak Abbas itu, bahwa beliau bilang di dalam mimpinya Abbas saya itu bilangnya bahwa masih ada yang ditunggu sama saya untuk meneruskan saya. Mungkin ini Gus Abbas meneruskan ketika Mbak Abbas pasukan Hizbullah, dan sekarang Gus Abbas mendirikan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Cuman bedanya dulu zamannya Mbak Abbas itu melawannya penjajahnya itu Belanda, dan sekarang melawannya anteknya Belanda. Siapa ya Bang Alawi itu? Mungkin seperti itu. Ini hanya sekedar sekelumit cerita yang menurut saya ada kaitannya, sangat berkaitan sekali dengan yang terjadi pada situasi saat ini, dan waktu dikait-kaitkan dengan waktu zaman penjajahan Belanda itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah video disebarkan di media sosial datang dari Gus Ismet, bercerita tentang sosok Gus Abbas Buntet yang viral karena ceramah-ceramahnya yang menggelegar luar biasa dan menjadi ketua organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) dan Laskar Sabilillah (LS). Diceritakan oleh Gus Ismet bahwasanya Gus Abbas Buntet ini memang dari leluhurnya merupakan keturunan dari para kiai-kiai dan orang-orang soleh. Dikatakan juga kalau leluhur Gus Abbas Buntet termasuk panglima pasukan Hizbullah dan keturunan para kiai pejuang dan pendekar yang membela agama dan membela bangsa. Bahkan dikatakan juga kalau zaman dahulu, di zaman leluhur Gus Abbas Buntet, artinya kakek-kakek daripada Gus Abbas Buntet berjuang dalam barisan pasukan Hizbullah melawan Belanda, tetapi sekarang beliau, artinya Gus Abbas Buntet sendiri, berjuang di bawah kibaran organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di dalam melawan antek-antek Belanda. Jadi seperti yang disampaikan oleh Gus Ismet bahwa Gus Abbas Buntet ini leluhurnya memang para pejuang-pejuang yang luar biasa. Makanya menurun semangat itu kepada Gus Abbas Buntet yang sekarang membangun aktif di dalam gerakan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di dalam menjaga sejarah leluhur-leluhur ulama Nusantara, termasuk dari pembelokan-pembelokan sejarah-sejarah daripada leluhur bangsa Indonesia. Nah, siapa yang dimaksud antek-antek Belanda? Nah, mari kita simak teman-teman penjelasan dari Gus Ismet dalam video berikut ini. Saya Gus Ismet. Saya akan ada sedikit yang saya ceritakan tentang kelahiran putra-putri dari almarhum Kiai Haji Fuad Hasyim Pesantren. Di antaranya itu kelahiran Gus Abbas. Dulu ibu saya ketika mau mengandung anaknya itu abah saya itu selalu bermimpi bertemu dengan Kiai Abbas atau Mbak Abbas, dan Mbak Abbas itu selalu bilang nanti istri kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan jenis kelaminnya itu selalu disebut baik putra ataupun putri. Dari putra-putrinya Kiai Hasyim dan Gus Abbas itu nomor 5, kalau saya nomor 9. Dan pada saat kelahiran yang keempat, yaitu kakaknya Gus Abbas, Gus Faisalahuddin, itu abah dengan ibu itu berniat untuk stop punya anak, cukup 4 saja. Tapi setelah kesepakatan untuk stop punya anak, tiba-tiba abah saya itu bermimpi
bertemu dengan Kiai Abbas, dan Kiai Abbas itu sangat marah sekali. Kenapa kamu berhenti punya anak? Orang saya masih ada yang ditunggu dari sama saya. Masih ada yang ditunggu sama saya dari anak kamu, dari cucu saya. Kenapa kamu berhenti punya anaknya? Ternyata akhirnya karena Kiai Abbas marah, akhirnya abah saya untuk stop punya anak itu diurungkan. Dan tiba-tiba pada suatu saat abah saya bermimpi lagi dan bertemu dengan Kiai Abbas, dan Kiai Abbas mengatakan bahwa nanti istri kamu akan mengandung dan punya anak lagi, dan akan anaknya laki-laki. Nah, benar kejadiannya. Ibu saya mengandung dan alhamdulillah punya anak laki-laki. Nah, ketika itu abah saya itu memberikan nama kepada anak yang kelima itu, keputranya itu, dengan nama Muhammad bin Yahsi. Ya, selesai. Tiba-tiba bapak mertuanya abah saya atau kakek saya, dia Mustahdi Abbas, tiba-tiba datang ke abah saya. Namanya siapa anaknya? Abah saya bilang Muhammad bin Yahsi. Jangan, kata Abah Abbasnya, kata Mbak Abbasnya, harus ditambahin, jangan hanya bin Yahsi saja, harus ada nama sayanya. Namanya saya maksudnya namanya Mbak Abbas, kata Mbak Abbas itu. Akhirnya ditambahinlah sama Abah saya dengan nama Muhammad Abbas bin Yahsi. Dan setelah itu Mbak Abbas itu nggak datang dalam mimpi Abah saya lagi, kecuali ketika mau mengandung anak-anak yang lainnya, adik-adiknya Gus Abbas termasuk saya. Dan akhirnya saya menerka-nerka, dulu itu Mbak Abbas luar biasa, beliau itu panglima Hizbullah, panglima pasukan Hizbullah. Dan Mbak Abbas itu pernah bilang bahwa belum selesai perjuangannya beliau. Nah, akhirnya saya menerka-nerka, apakah ada kaitannya dengan Gus Abbas yang sekarang itu mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah? Akhirnya saya mencotok, ternyata kalau menurut saya kayaknya cocok, memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Abbas itu, bahwa beliau bilang di dalam mimpinya Abah saya itu bilangnya bahwa masih ada yang ditunggu sama saya untuk meneruskan saya. Mungkin ini Gus Abbas meneruskan ketika Kiai Abbas, Mbak Abbas, pasukan Hizbullah. Dan sekarang Gus Abbas mendirikan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Cuman bedanya dulu zamannya Mbak Abbas itu melawannya penjajahnya itu Belanda, dan sekarang melawannya anteknya Belanda. Siapa ya, Bang Alawi itu? Mungkin seperti itu. Ini hanya sekedar sekelumit cerita yang menurut saya ada kaitannya, sangat berkaitan sekali dengan yang terjadi pada situasi saat ini, dan waktu dikaitkan dengan waktu zaman penjajahan Belanda itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan Gus Abbas mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah ini memang meneruskan perjuangan dari mbah buyutnya, yaitu Kiai Abbas atau Mbah Abbas untuk pesantren. Mudah-mudahan itu semua akan terwujud apa yang dicita-citakan oleh Mbah Abbas pada saat dulu. Cita-cita untuk memerdekakan Indonesia bukan hanya memerdekakan dari Belanda saja, tapi dari antek-anteknya dan dari penjajah-penjajah yang mengatasnamakan agama, apalagi mengatasnamakan salah satu golongan dan cucunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Saya Ismatul Rahman, saya cukupkan segitu saja, sekian saja. Mungkin nanti akan ada cerita-cerita yang lainnya lagi. Banyak sekali cerita-cerita tentang keluarga besar dari almarhum al-maghfurah Profesor Dr. Kiai Haji M. Fuad Hasyim. Banyak sekali, nanti saya ceritakan semua. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya Gus Abbas Buntet memang orangnya sangat berani di dalam menyuarakan kebenaran meskipun harus melawan dengan tekanan, bahkan ancaman, cacian, dan lain seterusnya. Teruntuk perlawanan terhadap nasab Sadaba Alwi, Gus Abbas memang sangat tegas menyampaikan di setiap ceramah-ceramahnya bahwa antek-antek Belanda
memang harus dilawan dan jangan diberi ruang dalam sektor kehidupan masyarakat di Indonesia, karena mereka akan merusak bangsa dan sejarah bangsa Indonesia. Nah, itu saja teman-teman penjelasan dari Gus Ismet yang barusan kita simak, yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya sosok dari Gus Abbas Buntet yang beliau sudah jelaskan barusan. Kalau ada yang disampaikan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.